Dimulai sekarang gitu. Oh nggih, Jangan nanti sama nunggu. siap. Nggih. Nggih. Siap. Kalau tak buka niki juga. Jalan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah kita sampai dengan pagi ini masih diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan serta kelonggaran waktu, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin Ahad pagi PCM Pare, yang mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah untuk menuju ke klinik Siti Fatimah pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal solih kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada guru-guru kita, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada umat beliau hingga sampai nanti di yaumil akhir. Harapan kita bersama, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang seharusnya mengisi di jadwal adalah beliau Ustadz Fajri Baiti Zafi, tetapi karena beliau hari ini berhalangan hadir, maka digantikan dengan Ustadz Agastya Harjunadi MED. Beliau adalah konselor dan founder Hijab.co Indonesia, yang insya Allah pada pagi hari ini akan membawakan tema amalan paling mulia yang sering terlupa. Monggo Bapak Ibu jamaah dipersiapkan catatannya untuk mencatat hal-hal yang bermanfaat dan yang penting pada kajian pagi hari ini. Untuk itu sebelum kajian kita mulai, mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Agastya Harjunadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahim. Bapak, Ibu, jamaah pengajian Ahad pagi dari PCM Pare yang kami hormati, yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Pare, yang ketuanya Bapak Rifai dan juga sejajaran pengurus. Jazakumullah khairan atas undangan untuk berbagi di kajian Ahad pagi ini. Satu kehormatan bagi kami yang insya Allah semoga jadi amal soleh, amal jama'i bersama-sama. Bapak Ibu rahimahullah, amalan yang paling mulia tapi sering terlupa, kira-kira apa Bu? Bapak, ada yang bisa menerka nggak ya kemana ya pembicaraannya? Tentu ini ada kaitannya dengan banyak kejadian hari-hari ini di masyarakat kita. Bapak Ibu sebagian mungkin sudah melihat, mendapatkan informasinya dari berbagai media. Berbagai kasus yang memilukan tentunya, yang mengiris-iris hati kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, atau juga istri, bahkan juga sebagai kakek dan nenek. Berita-berita ini mengiris-iris hati, memilukan, tidak layak untuk dikonsumsi bahkan oleh orang yang sehat sekalipun. Jika jiwa dan ruhnya, nah ini konsolidasi nasional terbaru, agenda umat, Ruhiyatul Ihsan lil Alam, ya, agenda salah satu Muhammadiyah, ya, yaitu membangun ruhiyah dan karakter diri sampai level yang ihsan. Nah, mungkin akan cocok dengan tema hari ini. Apa yang paling mulia tapi sering terlupa? Yaitu karakter ihsan. Ahsanu amalan. Karakter pribadi muslim, mukmin yang ihsan. Apa itu ihsan? Kalau kata hadisnya Rasulullah adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Yaitu ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam takun tarahu. Tapi jika kamu enggak bisa lihat Allah, dan memang gak bisa, Bu, ya. Fa innahu yaraka. Dan yakinlah, milikilah keyakinan itu, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Allah itu melihat sangat detail, bahkan detak jantung kita, Bapak. Bahkan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Jadi amalan yang paling mulia nanti dimensinya adalah dimensi ihsan. Di semua amalan ibadah kita. Banyak orang sholat,
tapi sedikit yang jamaah. Banyak orang berjamaah, tapi sedikit yang shaf pertama. Banyak yang shaf pertama, tapi sedikit atau sebagian lupa Pak wudunya Pak. Udah di shaf pertama lupa wudu Pak. Gimana? Batal itu sholatnya. Atau dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan ya, salah satu penghuni neraka nanti itu adalah dia toharohnya nggak bener Pak. Beresin, mohon maaf nih, kencing itu. Jangan-jangan masih ada yang sisa. Toharoh ya dalam ilmu fikih secara syariat memang membersihkan raga kita dengan mandi, dengan wudu, tapi dimensi ruhiyah, ihsan itu sejatinya adalah membersihkan, tidak cukup di situ, mensucikan jiwanya. Maka level ihsan ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang menyadari qad aflaha man zakkaha. Betapa beruntungnya mereka yang menyadari bahwa agenda yang paling mulia hari ini adalah mensucikan jiwa kita. Agenda yang sering terlupa hari ini yaitu menilai dan menghakimi diri sendiri. Jangan duluan menghakimi orang gitu maksudnya. Tuh kan gitu kan. Kadang-kadang gitu ya. Tuh kan apa? Makanya jangan makanya. Para ayah juga sama. Kalau di jalan senggolan apa Pak? Senggol bacok ya. Astagfirullah. Nah, ini adalah karakter-karakter mereka yang jauh dari rahmat Allah. Dan karakter yang jauh dari rahmat Allah ini adalah mereka yang punya, kalau dalam konteks kejiwaan, Imam Al-Ghazali menyebutkan jiwa manusia itu ada elemennya Bapak Ibu. Pertama ruh ya. Ruh. Ya, ketika Allah menciptakan di alam ruh dulu, ya, ada perjanjian. Qalu bala syahidnya, ya, perjanjian di alam alastu birabbikum. Qalu bala syahidnya. Jadi dulu para ayah, para ibu di sini yang sudah berkumpul di majelis ini, itu sejatinya dulu al-arwahu junudum mujanadah. Dulu pernah berkumpul di alam arwah. Jadi, tapi lupa Bu ya. Kayaknya nggak kenal dulu. Dan dunia ini isinya pembuktian dari perjanjian itu. Maka dalam Kitabul Uqud ya disebutkan hidup itu tentang akad dan perjanjian. Dan perjanjian yang paling tinggi adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna, yaitu pengakuan ruh kita kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, pencipta, pendidik, pemelihara, pengayom, penjaga. Nah, itu dimensi Rabb. Maka para ibu ini perlu menyadari juga, nanti spill nih tips parenting. Ini juga nanti akan mencapai pada arah ke sana. Salah satu amalan hari ini yang mulia tapi lupa, yaitu amalan pendidikan parenting. Nanti ada lagi satu lagi. Nah, ini bocoran aja, nanti biar diundang lagi loh. Bercanda. Oke, lanjut. Maka perjanjian di alam alastu itu ya disebutkan dalam hadis Rasulullah, ruh itu bersekutu dengan yang satu frekuensi, yang saling mengenali. Maka dunia ini adalah ajang pembuktian dari sekutu-sekutu itu. Jadi kalau ada yang gengnya geng pengajian Ahad pagi ini yang punya geng. Maka ini insya Allah adalah ruh-ruh yang ruhiyatul ihsan, kira-kira begitu. Yang amin ya.
Amin. Tapi kalau di luar sana Bu, ada yang begini Bu, pengkumpulan entah ibu-ibu mana gitu ya. Bu, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Anak gimana Bu? Sehat. Alhamdulillah. Suami gimana? Nah, itu masalahnya. Itu di luar sana Bu. Nggak di sini ya. Kalau, nggak beda. Nggak beda katanya Pak. Oh gitu. Gimana para ayah ini? Kata ibu-ibu nggak beda. Ditanyain kabar gimana suaminya? Ah, itu masalahnya katanya. Kembali. Nah, ini ulama juga sepakat tuh di dalam Kitabul Uqud, kitab yang membahas tentang akad-akad. Setelah perjanjian di alam alastu ini, perjanjian yang paling agung, paling mulia, paling kokoh, yang sering terlupa, yaitu mitsaqon ghalidhon. Perjanjian teguh antara ibu dan bapak dengan Allah Subhanahu wa taala tentang membangun rumah tangga, Bu. Ini sering terlupa. Masyarakat hari ini seolah-olah kayak otomatis gitu Pak jalan. Pokoknya hidup, makan, masih anak-anak main, sekarang ditambahin game gadget gitu ya. Terus nanti gede dikit sekolah SD, kemudian SMP, terus kemudian SMA, lulus kuliah, udah saatnya nikah. Itu kayak otomatis, tapi lupa bahwa tidak semua sekolah itu mendidik. Dan orang yang berpendidikan tidak harus sekolah. Nah, ini juga kita sering bias. Ini nanti akan sedikit saya sampaikan juga kenapa problemnya seperti ini. Akhirnya setelah kuliah menikah, udahlah otomatis nikah mah untuk menghalalkan gitu ya. Kalau bahasa orang Inggris cenah gitu. Cenah. Untuk menghalalkan yang dicinta cenah. Ini bahasa Sunda Pak. Saya orang Sunda soalnya. Nah, jadi udahlah pokoknya nikah we. Lupa kalau dia adalah mitsaqon ghalidhon. Perjanjian dari 3 yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Yang pertama adalah perjanjian antara Rasul dan para Nabi dengan Allah. Ibu pernah dengar nggak ada Nabi yang kemudian ingkar janji kepada Allah? Ada? Tidak ada Bu ya? Bapak juga, adakah Rasul yang ingkar dengan perjanjian mitsaqon ghalidhon? Tidak ada. Kalaupun ada satu, bukan ingkar, tapi capek Pak. Merasa capek dakwah, akhirnya agak-agak emosi gitu. Nabi siapa Pak yang ditelan paus? Apa deh? Nabi siapa yang ditelan? Nabi Yunus alaihissalam. Itu kira-kira gitu Pak. Namanya manusia dakwah sekian lama kok pengikutnya nggak nambah-nambah, kok nggak ada yang ngikut. Udahlah capek gitu kan. Akhirnya mutung dia. Kata Allah dalam Quran, kurang lebih gini, dikira Yunus kita nggak kasih perhitungan. Langsung dikasih ganjaran Pak. Diuji dengan 3 kegelapan. Dilempar ke laut, tenggelam, dimakan paus, dibawa ke dasar laut. Bahkan ada ulama menyampaikan seandainya Yunus nyalahin umatnya, itu umatku yang begini, itu yang begini, begitu, nyalahin terus orang lain, nggak lihat introspeksi diri, nggak tazkiyatun nafs dirinya. Subhanaka, gimana Nabi Yunus doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Seandainya nggak baca itu Bu Yunus, ya ada ulama menafsirkan niscaya dia akan di situ sampai hari kiamat. Akhirnya Yunus menyadari bahwa dia sedang jauh dari Allah, bertobat. Dia mengingat lagi mitsaqon ghalidhon, perjanjian teguh dia dengan Allah, dakwah fisabilillahnya. Akhirnya bertobat dia dan diampuni oleh Allah, kemudian dikeluarkan dari ikan paus. Itu mitsaqon ghalidhon pertama, teladannya para nabi.
Bahkan disebutkan di Quran itu adalah disebutkan yang meneguhkan mitsaqul ghalidha itu ada 5 nabi ulul azmi. Nabi siapa saja Bapak Ibu? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Ibrahim, dan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak ulul azmi saja, mereka tidak ada yang berani Bapak untuk lari dari mitsaqul ghalidha, menciderai, punya niat untuk berkhianat, tidak berani. Itu nabi yang biasa, apalagi yang ulul azmi, para nabi yang memiliki azam yang paling kuat dalam perjuangannya, memiliki kesabaran yang paling hebat dalam membina masyarakatnya, memiliki tingkat syukur yang paling tinggi. Tidak ada yang berani untuk mengkhianati mitsaqul ghalidha. Tapi ada Bu umat yang berkhianat Bu dengan mitsaqul ghalidha, yakni Bani Israel. Di Quran disebutkan juga di salah satu ayatnya bahwa kami ambil perjanjian itu dengan mengangkat Bukit Tursina Bu. Bukit Tursina itu kayaknya kayak gunung. Di sini gunung apa Bu yang dekat Bu? Gunung Kelut ya? Gunung Keloto. Ibu itu kira-kira begini Bu, itu gunung Bu diangkat Bu. Terus dibilang ke Bani Israel, ini kamu punya janji loh sama Nabi Musa sama Allah, mau beribadah dan berjuang di jalan Allah. Mau nggak? Sebagian ada yang mau, sebagian berkhianat. Sami'na wa asoina katanya gitu. Kami mendengar tapi kami nggak mau patuh. Itu apa enggak saking bengalnya Pak Bani Israel. Maka mitsaqul ghalidha, teladan yang dikhianati itu adalah teladan Bani Israel. Mitsaqul ghalidha yang ketiga yaitu ketika para suami, para ayah ini menikahkan kepada laki-laki anak perempuannya. Ketika mengambil akad perjanjian pernikahan itu. Nah ini Bu, perjanjian satu-satunya yang membuat Arsyur Rahman bergetar. Arsyur Rahman Bu, arsnya Allah itu makhluk yang paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah. Besarnya kira-kira gimana ya? Ars itu dipikul oleh malaikat Hamalatul Arsy. Ada 4 Bu, malaikatnya. Dan malaikat Hamalatul Arsy ini antara telinga sampai pundaknya ini, kalau Jibril terbang dengan kecepatan tertinggi, itu 70 tahun cahaya. Itu Jibril Bu yang terbang. Apalagi kalau cuman pesawat yang dibawa ke Amerika dulu, pesawat apa? Private jet ya? Nggak nyampe. Makanya nggak usah gaya. Itu sih. Nggak apa-apa Bu, itu kan demi kesehatan keluarga. Tapi jangan juga nyusahin orang Bu ya. Ini juga nanti ada pembahasan kesehatan mental. Kesehatan mental itu aspeknya dia bisa baik ya, berperilaku baik kepada orang lain, pasangan dia, kemudian kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Baik kepada pasangan, keluarga, bagus. Tapi kalau nyusahin masyarakat ya gimana ya Bu ya? Nah, itu nanti dah topik berikutnya. Jadi Jibril itu kalau terbang dari telinga sampai bahu sayapnya malaikat Hamalatul Arsy itu mencapai 70 tahun. Ada yang menyebutkan 700 tahun. Dan satu sayapnya malaikat Hamalatul Arsy itu bisa menutupi sekitar ini, saya agak lupa. Malaikat selain Jibril itu yang besar itu kan malaikat Malik kalau tidak salah. Nah, Malik ini itu punya sayap sekitar 1.600 dan itu ditutupi oleh malaikat Hamalatul Arsy dengan satu sayap. Padahal Jibril Bu, Jibril itu lebih kecil dari yang malaikat Malik tadi. Jibril itu sayapnya 600. Ada yang menyebutkan 1.200, 600 kanan kiri. Ada yang menyebutkan kanan 300, kiri 300. Nah, satu sayap Jibril Bu, itu kalau dikepakkan, dunia dan isi-isinya itu hancur.
Nah, gimana? Udah bisa dibayangin gedenya malaikat Hamalatus Ars. Ini baru malaikat yang menyunggi ars. Ini belum arsnya sendiri, Bu. Betapa besarnya ars itu bergoncang karena misakon ghalidho. Allah sudah muliakan perjanjian itu, sudah agungkan itu, tapi kalau kita kurang punya ilmu pendidikan pernikahan, Bu, akhirnya ya udah deh, bosen sama pasangan, cerai aja. Udah nak, kamu itu gak bener itu suamimu, udah pisah aja deh. Nah, ini orang tua Saitonian. Imam Syafi'i, Bu, haram, beliau sampaikan dalam salah satu tafsirnya, haram siapapun yang menyarankan untuk berpisah kepada rumah tangga yang sedang bermasalah. Ini Imam Syafi'i kaliber tertinggi di antara salah satu dari 4 mazhab. Lah kok ada, Bu, konselor di luar sana, Bu, psikolog. Kamu itu harus self love. Kamu harus cari kenyamanan diri biar kamu nggak stres. Kepada ibu-ibu gitu yang lagi konseling, Mbak. Lupa nggak ngurus anak, Bu. Aku kan lagi healing gitu kan, Bu. Lupa nggak ngurus suami. Cerai lah, Bu. Udah lagi bermasalah. Konselingnya bilang kamu harus self esteem, self love. Nah, ini bermasalah, problem. Nah, ini kalau dalam Prof. Alatas menyebutkan problem peradaban hari ini, ada confusion of knowledge, ya, ada kekeliruan pengetahuan yang dimasukkan ke dalam benak kita sehingga dia tidak sadar, dia tidak tahu betapa agungnya misakon ghalidho, sehingga bermudah-mudah kalau rumah tangga bermasalah pisah aja. Bermudah-mudah menyepelekan pernikahan itu ya sekedar menikah dan nanti punya anak, lupa ngurus parentingnya. Ibu sibuk kerja, bapaknya juga kerja, anaknya dikasih handphone. Akhirnya anaknya dididik oleh handphone, Bu. TikTok lah, ya, YouTube lah. Bapak bekerja mati-matian, Bapak udah bagus, top, ya, nafkahnya 10 juta per bulan. Ada di sini, mungkin di sini enggak. Kayaknya di sini 20 juta, ya. Amin, Bu. Amin. Per bulan ya? Atau per minggu, Bu? Oh, per tahun. Ya Allah, karuniakanlah keluarga di sini harta yang melimpah dan berkah. Yang 1 triliun saja, ya Allah. Amin. Minta sama Allah yang paling tinggi, Bu. Minta surga juga Firdaus. Ya Allah, karuniakan surga Firdaus kami semua ini, ya Allah, amin. Bertetangga dengan Rasulullah, ya Allah, amin. Nah, ini tadi sampai mana ya? Duh, kok lupa ini. Nah, perjanjian teguh. Hari ini, Bu, betapa banyak kasus masalah di luar sana, Bu, yang nggak di sini, insya Allah, ya. Di luar sana, dikit-dikit masalah udah cerai aja. Sampai tingkat perceraian, Bu, sekarang nih 3:1, Bang. Jadi kalau mohon maaf nih, ini di luar ya, tapi saya buat perbandingannya di sini. Ini insya Allah kayaknya ada beberapa pasang suami istri gitu ya. Mungkin ada 3, 4, 10. Atau kalau pas ini aja lah, Car Free Day, Pak, ya. Nah, ada tuh, Bu, kita bisa ngitung tuh Car Free Day. Ada ratusan orang, ribuan ya. Ibu cukup cari 3 pasang suami istri yang lagi jalan. 3 saja. Cepat atau lambat satunya bercerai. Nah, ini sudah darurat. Ini karena tidak fahamnya misakon ghalidho. Betapa mudahnya kita, ya kan, merusak rumah tangga sendiri. Kita nggak usah nuduh dulu orang lain. Kita yang nggak paham dengan ilmu rumah tangga ini, dengan cara tidak paham fungsi suami, fungsi ayah, tidak paham fungsi ibu dan istri, sehingga anaknya diasuh oleh TikTok sama handphone. Ini lama-lama rusak. Ini karena tidak paham betapa agungnya misakon ghalidho itu. Allah sudah mengagungkan, seharusnya kita juga mengagungkan. Kok bisa Allah udah menganggap perjanjian ini agung,
ars yang paling besar tadi, 4 malaikat hamalatul ars memikul. Bahkan nanti kalau pas kiamat, Bu, malaikat hamalatul ars itu ditambah lagi 4, jadi 8. Untuk memikul ars yang goncang itu. Lah kok bisa-bisanya hanya masalah salah paham, masalah apa, Bu? Lupa naruh anduk gitu, Bu, ya. Itu masalah bapak-bapak itu, bukan ibu-ibu. Atau kalau ibu, apa biasanya, Pak, ya? Saya itu paling susah nyari kesalahan istri itu. Kayak nggak ada gitu, kayaknya loh. Makanya saya itu cari-cari kesalahan bapak-bapak aja. Nanti kita selesaikan dengan laki-laki, Pak. Nah, sepak bola, Bu, maksudnya, Bu, ya, bukan yang lain-lain. Nah, kalau Allah sudah mengagungkan, contoh teladannya ada 2, Bu. Jika rumah tangga bapak ibu mati-matian memperjuangkan, menjaganya, ku anfusakum wa alikum naro, nilainya sebagaimana jihadnya para nabi menjaga perjanjian itu. Jihad fisabilillah. Tapi kalau kita bermudah-mudah, masalah dikit-dikit cerai, kita akan dinilai seperti Bani Israel, pengkhianat tuh. Nah, maka yuk kita kembali sadari betapa ada amalan yang sangat mulia, tapi kita sering lupa. Yaitu apa? Ku anfusakum wa alikum naro. Jaga rumah tanggamu, keluargamu dengan hakikat misakon golizo itu, yang Allah sudah mengagungkan itu, yang Rasulullah sudah memuliakan itu. Jangan bermudah-mudah merusak rumah tangga sendiri. Atau kalau ibu suka dicurhatin orang gitu, Bu, ya, aku tuh capek sama suamiku gitu. Iya, dengerin aja, Bu. Oh iya. Ibu malah dia sama gitu. Oh, aja. Malah jadinya curcol ya. Ada tuh di mana, di Instagram tuh mana tuh lewat, Bu. Direkam beberapa detik. Situasi kondisi ibu-ibu diizinkan oleh suaminya kumpul, tapi nggak boleh gosip, Bu. Suaminya ngizinin kumpul, boleh silahkan, tapi jangan gosip ya. Itu videonya pada diem-dieman, Bu. Gini aja, satunya begini, nggak boleh gosip. Nah, itu istri soleha insya Allah, ya. Nah, maka yuk hati-hati, Bu, memberikan saran tanggapan kepada orang yang lagi curhat. Makanya ada skill counseling. Kami insya Allah akan buka sekolah konselor. Ya, salah satu skill yang wajib dimiliki oleh para orang tua. Akhirnya anak-anak nyaman dengan orang tuanya. Jangan sampai anak malah nyaman dengan warung kopi, Bu. Atau balas yang parahnya, suami nyamannya sama warung kopi juga. Ini pertanyaannya, ibunya di rumah ini memberi kenyamanan kan? Ini curhat, Bu, curcol ini udah bentar lagi. Juga para bapak ini, ada apa kok ibunya tidak nyaman? Nah, 20 juta, Pak. 20 juta. Nah, ya. Nah, ini perlu penting nih, pendidikan jiwa kita, ya, agenda tazkiyatun nafs. Yuk kita sama-sama berjuang, Bu, mencapai ruhiyatul ihsan, kualitas ruh jiwa kita, diri kita sampai level yang ihsan. Perbuatan ihsan itu level tertinggi, Pak. Level terendahnya apa, Bu, kira-kira? Kalau tertingginya ihsan, yang paling rendah apa, Pak? Yang paling rendah adalah adil. Itu paling rendah. Jadi kalau ada orang yang adil aja susah, Bu, nah itu pertanyaan lagi, itu beneran mukmin apa enggak? Karena adil inilah pintu ketakwaan. Dan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cintanya sama orang ihsan. Kalau di ayatnya kan, innallaha ma'a sabirin. Allah membersamai orang sabar. Bersama, Bu. Bersama itu levelnya masih suka. Tapi kalau ihsan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta, Bu, sama orang ihsan. Jadi kalau udah cinta, apa sih yang gak dikasih, Bu? Kira-kira begitu. Ya Allah, saya minta, ya Allah,
anak yang soleh dan soleha. Nah, amin. Allah akan berikan. Tapi kalau kita lupa diri, Pak, level terendah aja kita nggak bisa adil. Aduh, naudzubillah. Ini jangan-jangan inilah kalau kata Imam Al-Ghazali menyebutkan akar dari permasalahan diri dan masyarakat itu adalah adanya maksiat. Maksiat itu berarti apa? Tidak adil menempatkan sesuatu. Suami jadilah qawwam, itu adil. Istri jadilah makmum. Nah, jangan kebalik. Nanti pemimpinnya yang menguasai istri, suaminya nurut-nurut saja. Nah, itu insya Allah bermasalah. Nah, itu udah ada jaminannya. Kalau ada ketidakadilan penempatan, tidak beradab. Kalau Prof. Al-Ataf menyebutnya loss of adab. Masyarakat hari ini banyak yang tidak beradab, maksudnya keliru menempatkan sesuatu. Anak-anak yang 0 sampai 7 tahun harusnya pendidikan parentingnya adalah tentang kecintaan dan penghormatan. Lupa, kita bikin target hafalan. Kamu harus hafal juz, sekian juz. Ibunya hafal nggak tuh? Oh, bapaknya hafal nggak tuh? Kayaknya juz melon aja ya. Tapi anaknya ditarget. Nah, ini tidak adil, Pak. Bahkan tidak ma'ruf, tidak ihsan. Adil aja tidak. Jadi level paling bawah adil. Yang level berikutnya ma'ruf. Makanya suami istri mu'asyarah bil ma'ruf. Bergaulnya dengan cara yang ma'ruf. Maka level yang tertinggi adalah ihsan. Berbuat fokus hanya kepada Allah. Mau gimana pun suamiku, mau gimana pun istriku, ujian dari Allah, saya hanya fokus beribadah kepada Allah. Saya akan tetap berbuat baik kepada suami dan istri saya. Maka pendidikan paling penting buat anak-anak kita ada, Bu. Berikan pendidikan rasa syukur dan bisa bersyukur di segala macam cerita kehidupan. Mau nanti suaminya rajin bantuin nyuci baju. Kan ada juga, Bu, ya, suami yang suka bantu istrinya gitu ya. Nah, nanti di ibu-ibu ngerumpi, Pak, enak suamimu gitu. Suamimu bantuin nyapu gini-gini. Oh, suamiku gimana? Wah. Waduh, bahaya ini. Kerusakan tuh jadi muncul itu karena membandingkan. Bukan. Solih dan soleha itu bukan karena pasangan, bukan. Kurang hebat apa Nabi Nuh, Bu? Kurang solih apa Nabi Nuh? Insya Allah saya yakin Nabi Nuh itu tidak cuma solih, ganteng juga, Bu. Soalnya Nabi Nuh ini bapak biologisnya para umat Nabi Adam setelahnya. Jadi setelah Adam ada Bahtera Nuh yang peristiwa banjir itu, Bu. Itu semuanya meninggal tuh, mati, Bu, dibersihkan, kecuali kaum Nabi Nuh yang ada 3 anak yang tersisa dan juga ada 70 pasang. Dan menurut riwayat disampaikan 70 pasang ini tidak ada yang melanjutkan keturunannya. Maksudnya mungkin selesai gitu, Bu, ya. Nah, semua anak manusia hari ini keturunannya dari Nuh, dari 3 anaknya. Ada Yafid, ada Sam, ada Ham. Ya, kalau Sam itu keturunan yang putih kemerahan kulitnya, matanya juga indah, rambutnya ada yang merah ada yang pirang. Ini Sam. Ya, kalau Ham mereka yang kulitnya gelap, yang rambutnya keriting, bibirnya tebal. Nah, kalau yang Yafid ini mata sipit, terus kulitnya kuning, rambutnya lurus dan suka berperang. Nah, ini keturunan dunia ini semuanya dari akarnya dari Nuh. Nah, saya yakin Nabi Nuh itu pastinya ganteng. Udahlah ganteng, soleh, Nabi pula, Bu, Rasul. Apa yang terjadi, Bu, istrinya, Bu? Istrinya tidak pernah bersyukur punya suami seperti itu. Jadi solihah itu bukan tentang suaminya siapa. Jadi istri solihah itu bukan tentang aku sudah punya suami yang ustadz gitu misalnya. Enggak.
Kurang ustadz apa Nabi Nuh, Pak ya? Kiai itu ya. Tapi istrinya tidak pernah bersyukur. Pun juga sama. Kurang soleha apa Siti Asyah, Bapak? Suaminya begajulan gitu. Di sini ada nggak Bu suami yang ngaku Tuhan, Bu? Nggak ada ya. Kalau salah-salahnya nggak level Fir'aun, Bu, udahlah maafkan. Ayo dimaafkan. Para ayah juga gitu. Kalau istrinya salahnya nggak kayak istri Nabi Nuh, nggak usah diperbesar. Maafkan. Nah, menjaga ini, Bu, jihad, Bu, hari ini. Fisabilillah, Bu. Ibnu Qayyim menyampaikan, Bapak. Ya kan, sabar itu panglima kehidupan. Ya makanya nasihat untuk rumah tangga itu yang pertama sabar, ya Bu ya. Kedua apa Bu? Sabar. Ketiga apa Pak? Sabar. Keempat? Sabar. Kelima? Sabar terus. Ada sampai 10. Nanti lagi ada lagi. Maafkan. 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 Sampai 10. Bahkan nggak 10 Bu, sampai 1000 kali. Kecuali kalau mohon maaf ya, murtad ya. Atau kalau berbuat keji yang melampaui batas sehingga membahayakan maqasid syariah. Nanti kapan-kapan kita bahas ya maqasid syariah. Maqasid syariah itu dalam rumah tangga harus tegak. Hifduddin, hifdun nafs, hifdul akal, hifdul mal, hifdun nasr. Ini harus tegak dijaga. Nah, salah satu cedera atau tidak tegak, nah, ibu boleh mengajukan berpisah atau bapak boleh memisahkan. Karena sudah tidak tegak syariat lagi. Nah, ini loh fleksibilitas umatnya Rasulullah. Jadi enggak juga yang harus apa ya? Udahlah selingkuh, tukang selingkuh Bu ya, misal gitu. Ganti-ganti jajan di luar, nah, ibu udah nggak bisa itu. Khawatirnya jadi penyakit kan di dalam. Nah, itu boleh. Menurut pendapat ulama boleh. Ya, jadi tidak yang harga mati all gitu ya. Tapi kalau ingin meneladani Asia, para nabi, para bapak ini teladannya ada 120.000 orang. Para nabi Rasul Bapak, kalau kita mau berteladan dengan orang yang paling utama di zamannya, itu ada 120.000 orang lebih. Bahkan itu belum ulama-ulama hari ini. Tapi kalau An-Nisa, Afdhalun Nisa itu cukup 4 saja teladannya. 4 perempuan yang diridhoi atau yang paling utama dalam peradaban manusia. Nah, keempat-empatnya ini Bu, Bapak, tidak ada yang menggugat cerai. Kalau dalam konteks rumah tangga. Asyah saja tidak pernah zolim kepada Fir'aun, tidak pernah. Walaupun dia dizolimi. Nah, ala kulli hal intinya adalah hari ini insyaallah jihad fisabilillah. Barang siapa yang bersabar dengan itu, jihadnya tadi, kata Ibnu Qayyim, dan sabarmu membawa kehidupan, kehidupanmu akan mulia. Tapi seandainya kesabaranmu membawa pada kematian, matimu mati syahid insyaallah. Nah, jadi insyaallah semoga ini jadi satu kesadaran bersama. Yuk, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini belum bahas parenting ya, baru ikatan perjanjiannya ya Bang ya. Nanti kita akan bahas lagi di kelas-kelas berikutnya. Dan Bapak Ibu juga jika berkenan bergabung sekolah konselor. Kami buka agar ayah bunda bisa jadi konselornya anak-anak sendiri. Atau ayah bisa jadi konselornya istrinya sendiri. Kebalik juga, saling. Jadi nggak perlu nyari konselor di luar, nanti salah pula psikolognya. Nanti kasih saran yang aneh-aneh pula ya kan. Nah, tambah berantakan. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang butuh pendampingan ya, insya Allah kami juga ada lembaganya yang profesional untuk bisa mendampingi. Semoga ini bagian dari ikhtiar kita menjaga keluarga dan mengagungkan Isakon Golido, memperjuangkannya sampai tetes darah penghabisan, insya Allah bernilai jihad fisabilillah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab ya atau cukup? Monggo silakan. Ada. Baik, kalau cukup kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah dan
Saya sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda, juga para pimpinan PCM ya dan PCA, yang semoga kita bisa jadi pribadi yang mensukseskan agenda diri kita, keluarga kita, juga secara organisasi Ruhiyatul Ihsan lil Alamin. Dan ini bagian dari amal jamaah, amal soleh bersama. Semoga kita dikumpulkan lagi di surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk. Alhamdulillah, demikian tadi materi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Agastya. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita, semakin mempertebal keimanan kita dan ketakwaan kita, dan apa yang kita niatkan ini mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan jazakallahu khairan kepada Ustadz Agastya. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, penyelesaian pembangunan Masjid Sholihin, Masjid PCM Pare, yang insya Allah per hari ini masih kekurangan 150 juta rupiah untuk kebutuhan pintu kaca, jendela aluminium, pagar stainless steel lantai 2, pengecatan ruang dalam, biaya tukang pasang granit, dan juga renovasi kamar mandi. Untuk itu bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin menyalurkan donasi untuk penyelesaian pembangunan Masjid Sholihin, bisa langsung transfer ke rekening di nomor 320601028331 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Sholihin Bank BRI Cabang Pare. Dan untuk konfirmasi bisa lewat Bapak Singgih di nomor 081249689147. Pengumuman yang berikutnya untuk kajian Ahad pagi pekan mendatang, karena Ahad pagi besok ini Ahad kelima, maka di Klinik Siti Fatimah diliburkan, dan insya Allah akan hadir kembali nanti hari Ahad tanggal 6 Oktober 2024 jam 6 sampai jam 7 pagi. Insya Allah akan hadir Ustadz Khalil Bustomi dari Kediri. Dan kajian Ahad pagi PCM Pare pada pagi hari ini disiarkan secara live streaming, bisa dilihat ulang di akun Facebook PCM Pare. Dan yang terakhir, Klinik Siti Fatimah memfasilitasi dan menerima perpindahan BPJS. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai BPJS ataupun yang belum, kalau yang sudah nanti monggo tinggal mengganti vaskes pertamanya ke Klinik Siti Fatimah. Kalau yang belum, monggo mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS di Klinik Siti Fatimah, karena yang menentukan kemajuan Klinik Siti Fatimah kita ini adalah dari penjenengan semua. Untuk itu monggo bisa segera menghubungi bagian administrasi Klinik Siti Fatimah. Dan yang terakhir, infak kajian pada pagi hari ini mendapatkan Rp2.195.000. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis, dilanjutkan dengan hamdalah bersama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara makan.